Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana pada juga nih kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa. Semangat terus Pak ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Gimana Pak? Gimana? Ini Pak dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 331 calon guru penggerak ya. Tugasnya adalah untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Jadi saya minta Bapak, tolong Bapak bolehkah saya wawancari Bapak? Oh sangat siap Pak, sangat siap manja. Apa yang perlu digali dari saya? Bisa kita beri saja ya. Oh mangga Pak, siap. Yang pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Tadi ketika yang namanya dilema etika dilema itu dua pilihan yang sangat sulit lah kalau bagi saya itu. Maka bagaimanapun juga kita kepala sekolah itu harus mampu mengidentifikasi itu sedetail mungkin. Tadi ibaratnya adalah kita itu berdiri di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan itu jalan mana yang teguh, dan itu yang akan menentukan dilema etika pencarian masalahnya itu tepat atau tidak katanya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Betul Pak ya, tadi yang namanya dilema itu sama-sama benar. Ketika masalah seperti itu, hal yang paling penting yang saya selalu terapkan di sekolah itu cari dulu akar permasalahannya seperti apa. Permasalahannya kita cari gali permasalahan. Nah dari setelah kita tahu akar permasalahannya seperti apa, kita ngobrol, libatkan teman-teman kita di sekolah dengan guru-guru, komite sekolah. Bahkan bila perlu kita cari dari akar permasalahan itu siapa orang yang tepat untuk dijadikan kita untuk ya bermusyawarah lah untuk memecahkan masalah itu Pak. Sebagai teman diskusi Sebagai teman diskusi, betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Tadi saya sampaikan langkah-langkah prosedurnya itu ketika ada satu kasus atau satu masalah begitu dilematika ataupun kasus yang lainnya, ya kita jangan langsung ambil keputusan. Ya, kita cari dulu permasalahan seperti apa. Kemudian dari permasalahan itu kita ngobrol dengan teman-teman dan teman-teman guru, libatkan semua pihak yang ada di sekolah, stakeholder sekolah itu kita libatkan sehingga keputusan yang saya sampaikan tadi itu bukan berdasarkan keputusan pribadi sendiri, tapi dengan bermusyawarah yakin akan menghasilkan satu keputusan yang sangat tepat. Karena karakter orang itu berbeda, semakin banyak masukan, semakin banyak ya pendapat itu akan semakin keputusan itu akan yang kita buat itu akan semakin tepat. Itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu adalah musyawarah untuk mufakat. Itu yang paling penting. Ya. Setiap keputusan apapun kita landasi dengan cara musyawarah. Musyawarah itu adalah hal yang paling tepat, baik itu secara hukum negara maupun hukum agama. Musyawarah itu paling tepat. Itu musyawarah. Jangan lepas musyawarah, dan yang pentingnya kolaborasi Dan komunikasi. Betul sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu adalah tadi karakter yang berbeda. Karakter orang itu pada tahu sendiri, lain orang, lain karakter. Otomatis ketika ada satu masalah pun beda-beda juga karakternya. Karena karakternya beda, maka permasalahannya, solusi masalahnya juga berbeda-beda. Maka bagaimana kita sebagai seorang kepala sekolah itu setidaknya memahami karakter mereka. Itu Pak. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tergantung dari kasusnya Pak. Ketika kasusnya itu membutuhkan waktu yang lama, dalam arti
bukan mengulur masalah, tapi bentuk kehati-hatian. Iya. Tapi prinsip saya, ketika ada satu masalah, itu bagaimana memecahkan masalah secepatnya, Lebih baik. lebih cepat, lebih baik. Ya, bahkan saya sampaikan berkali-kali kepada siapapun ketika ada masalah, tadi prinsip pegadian, Pak. Oh, iya. Mengatasi masalah tanpa Tanpa masalah. masalah. Itu yang paling tepat, Pak. Iya. Itu kan. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di etika, Pak? Banyak, Pak. Ya. Saya sadar kepala sekolah sebagai individu tidak akan bisa berjalan dengan efektif ketika tidak minta bantuan orang lain. Begitu pula saya sebagai pimpinan di sekolah, saya tidak bekerja sendiri, saya banyak dan ditemani dengan rekan-rekan guru, bukan saja dengan guru saja. Saya selalu berkomunikasi dengan komunitas sekolah, bahkan selalu saat itu saya setiap hari selalu ngobrol, menjalin komunikasi dengan orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan pemerintah desa pun saya sering ya mengadakan sekedar ya dialog lah, ngobrol, diskusi hal yang ringan tentang bagaimana memajukan sekolah, sehingga sekolah yang saya pimpin itu sedikit demi sedikit itu ada perubahan. Terlibatkan semua pihak. Terlibat semua pihak, jelas perubahan itu arah yang lebih baik, termasuk mengatasi masalah itu. Ketika ada masalah, jangan sampai ada masalah itu, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, Pak, yang terakhir, Silakan, Pak. dari semua hal yang telah Anda sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil sebuah keputusan di etika, Pak? Pelajaran dapat saya petik dari satu kasus dilema etika itu adalah tadi saya yang sangat paling berhasil itu ya solusi penyelesaian dari dilema etika itu dengan melibatkan semua pihak dan prinsipnya prinsip pegadian, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi Selesai itu, Pak. Jangan sampai mengatasi masalah timbul masalah-masalah yang baru, gitu. masalah yang baru, masalah ketika ada masalah besar kecilkan, masalah kecil hilangkan sehingga tidak ada masalah. Ya, bahasanya itu apa? Banyu bening kena ibadah. Nah, itu Iya. betul sekali. Oke, luar biasa sekali Mas Surya. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak nih waktunya. Sama-sama. Maaf mengganggu Bapak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Sama-sama. Siap. Baginya mohon maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, Pak. Siap. Terima kasih.